Oke. Eh, sebab hanya dialah yang benar atau sumber kebenaran, maka standar kebenaran pun hanya bisa ditentukan oleh dia sendiri. Nah, perhatikan. Ini ajaran relativisme ini sudah ada sebelum di dalam kekristenan sudah jauh, sangat jauh sudah ada ya. Sudah lama sudah ada. Ajaran relativisme ini sangat berbahaya. Ya. Ini menentang kebenaran yang mutlak. Coba perhatikan, tahu arti relatif ya? Siapa tahu arti relatif? Ayo, arti relatif itu tahu ya? Rudi. Relatif itu apa? Rudi. Iya Pak, ya. Relatif itu apa, Rud? Nah, relatif itu semodel apa ya Pak? Semodel Kurang apa? paham masih Pak. Apa? Coba dicontohin. Oke. Oh, saya tadi apa ya? Nggak buka video ya. Oke. Oke, si Vina, apa itu relatif? Relatif. Vina, Jeffrey? Relatif itu suatu penilaian, Bapak. Suatu penilaian. Oke. Jeffrey. Jeff. Aduh. Bentar Pak. Relatif Oke. berarti tidak mutlak Pak. Nah, itu kan Nisbi atau suatu yang bergantung pada hal lain Pak. Oke, ya. Nah, relatif itu ya lawan katanya ya mutlak. Ya. Contohnya Rudy itu cantik. Rudy cantik. Rudy itu ganteng. Rudy ganteng. Tapi relatif. Maksudnya menurut Jeffrey ganteng, tapi menurut Vina belum tentu ganteng. Berarti relatif itu diartikan belum tentu kebenaran yang si Jeffrey anggap belum tentu menjadi satu kebenaran bagi Vina. Jadi tergantung diriku, begitu. Tergantung siapa yang menilai. Jadi nggak ada yang mutlak sebenarnya. Itu relatif. Ya. Sama seperti ini Palangkaraya ini kota besar, contoh kan? Ya bagi siapa yang menilai? Kalau bagi si A kota besar, tapi belum tentu bagi si B. Belum tentu bagi si C. Dan seterusnya, itu relatif. Tergantung siapa yang menilai. Ya, seperti Ivina katakan, menilai ya. Nah, itu relatif. Berarti relativisme itu mengajarkan ya ini ya ditemukan dalam hubungan tergantung, istilah ya tergantung, nggak ada kebenaran yang mutlak, begitu. Nah, ini sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran Kristen ya. Relativisme itu menyangkal adanya kebenaran mutlak. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan ajaran Kristen, kita mengatakan kan Yesus adalah Tuhan, iya kan? Betul loh? Yesus adalah Tuhan. Nah, tapi kan relatif jadinya. Iya tergantung kau kan? Tergantung Kristen kan? Kalau agama lain belum tentu kan begitu. Jadi kebenaran yang kamu anggap benar itu ya kebenaran untukmu aja. Jadi belum tentu menjadi kebenaran bagi orang lain. Begitu. Itu namanya relatif, kebenaran yang tidak ada tidak ada keabsolutannya, kemutlakannya. Gitu. Makanya saya katakan tadi ini berbahaya. Kita menggombar-gombarkan ya semangat Yesus adalah Tuhan sampai penginjilan kemana-mana. Tapi bagi ajaran relatif, yes itu ini your opinion, menurut kamu aja. Tapi kalau saya tuh memiliki opsi lain, memiliki kebenaran lain begitu. Nah sekarang coba kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini, bagaimana tanggapan kita? Apologetika kita bagaimana ini?
Contohnya ini si Jeffrey pergi ke penginjilan ke suku pedalaman ya kan Jeff? Udah bawa semua, udah sampai berkorban begitu kan? Udah tinggalkan nanti kalau sudah menikah suami, istri sudah tinggalkan, anak sudah tinggalkan begitu demi untuk penginjilan ke kampung begitu. Ya tiba-tiba ketemu dengan orang relativisme di sana, orang relatif. Dibilang, kamu ngapain ke sini? Kami sudah memiliki kebenaran di sini. Ngapain lagi kamu bawa kebenaran-kebenaranmu di sini? Contohnya dia agama, anggap saja contohnya agama itu ya, agama suku ya. Kaharingan kan? Kan sudah ada juga kan kebenaran bagi mereka yang menurut mereka benar toh. Jadi apa yang mereka lakukan itu yang mereka percayai hingga saat ini, mereka memiliki kebenaran di dalamnya kan. Nah, bagaimana kalau Jeffrey atau yang lain? Siapa yang mau kasih pendapat ya? Bagaimana kalau pas kalian sudah memberitakan Injil seperti itu, berhadapan dengan orang seperti ini? Relatif itu kan kebenaran menurut kamu. Saya berbeda lagi, kebenaran saya menurut seperti ini, menyembah ini yang benar begitu. Nah, kira-kira siapa yang mau kasih tanggapan untuk ini dulu? Berapologetika lah tentang pemahaman relativisme ini. Ayo. Kalau Ina, ya kalau kita sudah datang ke tempat itu ya kalau kita memang punya tekat atau kita punya keberanian gitu kan, ya kita tetap beritakan kebenaran itu. Iya, mungkin dari segi semangat oke tetap jalan. Sekarang melawan pemahaman ini yang saya maksud. Mungkin oke lah, itu kan hak individu kita kan untuk tetap mau tidak kan? Itu oke lah. Tapi dalam arti argumen lebih ke arah argumen untuk melawan relatif ini. Kan contohnya kan kau beritakan atau tidak itu kan nggak ada hak dia untuk melarang kita sampai bak polusi contohnya kan. Itu kan hak asasi manusia kan untuk memberitakan atau tidak. Tetapi untuk melawan ismenya ini loh, untuk melawan paham ini loh. Bukan melawan memberitakannya atau tidak, bukan di situnya. Lebih ke arah melawan ini otak yang seperti ini begitu loh, otak itu yang kita lawan begitu. Argumen. Argumen itu kayak misalnya kayak kita gitu ya yang pendatang gitu kan, terus gimana? Ayo nggak apa-apa supaya kita mulai berapologetika nih. Pasti dalam dunia kehidupan kita pasti nanti kita menemukan ini. Ayo mulai berapologetika pelan-pelan ya. Nah, ini tujuan kita ya, supaya kita tidak seperti yang saya katakan kemarin, supaya kita tidak tulus seperti merpati aja. Nggih, kalau orang Jawa bilang nggih, inje. Yesus bukan Tuhan kan, inje. Apaan itu kan? Nah, itu kan hanya menekankan ketulusan kan. Nah, ini kita harus ada ularnya, kecerdikannya harus ada kan. Muncul kecerdikannya itu loh saya maksud. Itulah dalam dunia apologetika lah itu kan. Bagaimana mematahkan argumen lawan kan. Itu tujuan kita belajar ini. Bagaimana mematahkan argumen lawan supaya dia argumennya itu ya tidak lagi berkembang lagi kemana-mana kan begitu. Ayo. Bang. Ayo Jeff, ini kamu sudah pernah sekolah teologi toh? Ayo kasihkanlah ilmunya sedikit, ayo. Kalau misalnya kita kedatang suku pedalaman, kita kan banyak sih yang agama Hindu. Kita tuh harus juga menghormati budaya setempat gitu kan. Iya. Ada orang yang dulu Kristen yang percaya di situ, kita tuh bukan berarti kita mau ambil jemaatnya dia, bukan. Iya. Tapi kita tuh harus apa yang disampaikan Injil itu kita harus sampaikan apa yang diperintahkan Tuhan itu, Pak. Gitu. Memberitakan Injil ke suatu tempat. Iya. Jadi supaya apapun yang dilakukan kita tuh harus kerjasama gitu kan. Misalnya kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa.
Oke, Rudy. Saling menguatkan. Menguatkan apanya? Tadi kawal ini bilang tadi kan kayak gitu. Kita saling menguatkan. Gak kayak gitu, Kak. Biarin Juni. Bro. Iya, menguatkan apa? Menguatkan iman percayaannya, Pak. Percayanya siapa? Percayanya yang tadi yang dibilang Bapak tadi. Iya, maksud saya kan melawan ini loh. Melawan pemahamannya itu yang saya maksud. Oh, melawan orang. Bukan orangnya. Iya. Pemahaman yang dikatakan itu bahwa kebenaran itu relatif do. Jadi menurutmu itu Yesus itu benar, bagi saya keselamatan, bagi saya itu belum tentu. Jadi itu kebenaran, kebenaran, Yesus oleh Tuhan kebenaran, tapi menurut kamu kan, menurut Kristen kan, tapi terus menurut Karingan tidak, contoh, atau menurut Hindu tidak, gitu loh. Jadi saya sudah memiliki kebenaran nih, ngapain lagi kamu kasih kebenaran itu sama aku? Itu relatif kan? Nah, maksud saya bukan lebih ke arah tetap jalan beritakan Injilnya, bukan di situ poinnya. Bagaimana kita melawan? Ini kan apologetika kan? Bagaimana kita melawan paham yang seperti ini? Kasarannya otak yang seperti ini begitu. Argumen itu yang kita lawan. Bagaimana kita? Jadi kalau masalah terus jalankan Injil itu udah bukan di situ poinnya. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan ajaran ini apa ya? Ajaran ini sangat berbahaya, baik di dalam penginjilan juga sangat berbahaya. Sehingga ini biasanya dianut para liberal ini. Ini banyak liberal yang anut ini. Makanya sehingga mereka nanti muncul ya keselamatan nggak hanya dalam Yesus katanya. Ya, nah kita bisa melawan ini ya. Salah satu ya, mungkin kalian bisa kembangkan sendiri atau ide sendiri ya, tergantung dunia lapangan itu masing-masing kan. Ya salah satu cara itu kita coba beradu argumentasi di dalam kealahan itu. Ini kan konteks kepercayaan kan. Nah sekarang diadu antara Allahnya yang diimani oleh penganut relatif itu dengan Allah yang saya maksud begitu. Apakah Allah yang kamu maksud itu bisa mencakup global seluruh dunia atau tidak? Kalau Allah yang saya maksud ini, sekalipun memang dalam tradisi Yahudi dia lahir, tapi dia mencakup seluruh dunia. Kasihlah ayatnya, salah satunya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti dunia bisa mencakup seluruh dunia. Berarti tidak dunia yang dimaksud lebih ke arah bukan, maksudnya lebih mengglobal ya, dunia. Berarti kan kebenaran yang Yesus yang adalah Tuhan itu tidak hanya di golongan tertentu. Nah, itu bisa kasih argumentasi ya, kasih ayat-ayat. Ternyata ini Yesus nggak hanya kepada orang Kristen aja. Makanya kan kita percaya kan Yesus tidak hanya untuk orang Kristen kan, untuk seluruh dunia kan. Cuma ya untuk mengkomunitaskan itu ya dikatakan komunitas Kristen. Tapi makanya saya katakan Yesus tidak bawa agama kan, seperti agama sebelah kan. Makanya kadang ada bertanya kepada saya, Yesus itu agamanya apa katanya. Lucu juga ya. Yesus agamanya apa? Yesus kan melampaui agama kan? Yesus kan di atas agama kan? Masa Yesus adalah Tuhan, berarti melampaui segala agama kan? Ya, begitu ya. Atau mungkin ada kasih pandangan yang lain
untuk melawan ini relativisme? Ada nggak? Jeffrey udah ngambil mata kuliah ini kah? Di sebelumnya? Jeff? Jeffrey? Sudah pernah ngambil mata kuliah ini di tempatmu sebelumnya? Belum, Pak. Oke. Kira-kira ada tambahan nggak? Bagaimana melawan ini? Cara melawannya Nggak bawa parang ya, bukan ya? Bukan bawa mandau ya? Bukan ya? caranya ini. Kita harus meluruskan apa yang menjadi keyakinan kita itu, Pak. Mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya itu. Nah, itu Dan kita pasti. harus bisa ya. Itu aja. Enggak. Ya, Pak. Oke. Kan misalnya kamu itu itu nyelek. Ya, unmute aja kalau sudah. Oke ya. Kita bisa lanjutkan ya. Nah, pertama relativisme. Yang kedua apa tuh? Sorry. Yang kedua ini bukan relativisme ya. Pluralisme, sorry, itu salah tulis. Tadi relativisme. Sabar ya, aku perbaiki dulu. Pluralisme. Ini juga sangat berbahaya ini. Nah, di pendahuluan juga sudah kasih tahu tadi kan pluralisme itu kan. Nah, sama halnya dengan relativisme. Pluralisme pun menolak keras kebenaran mutlak. Hampir sama ya. Penganut falsafah atau pandangan ini sangat mengakui dan menerima berbagai ragam kebenaran. Aspirasi mereka bahkan lebih jauh dari usaha penganut relativisme. Nah, ini lebih dalam lagi nih ya. Mereka berupaya mempersatukan agama-agama agar kebenaran yang beragam tersebut dapat saling mengisi dan melengkapi. Dalam konteks Indonesia, ajaran semacam ini sangat relevan, sangat masuk akal, sangat berguna. Karena kan kita tahu kan Bhinneka Tunggal Ika kan, kita kan Indonesia ini beragam kan. Nah, berarti ini sangat relevan katanya begitu ya, untuk dipertahankan dalam arti diwaspadai. Mengingat negara kita memang memiliki keberagaman budaya dan mengaku adanya beberapa aliran kepercayaan sebagai agama resmi. Bagi pemeluk pluralisme, keberagaman atau kemajemukan agama tersebut bisa dipandang sebagai akar perpecahan. Karena itu potensi perpecahan sebagai akibat perbedaan itu harus dihilangkan dengan cara menolak serta menghapuskan keunikan dan kemutlakan setiap ajaran atau pengakuan terhadap suatu realitas kebenaran. Pluralisme mengajarkan suatu sikap dengan asumsi pandangan bahwa agama adalah respons budaya atau kesadaran akan adanya realitas ilahi. Setiap bangsa dan masyarakat memang mempunyai cara yang berbeda untuk mengalami dan merefleksikan kontak ilahi. Dalam upaya penyatuan itulah justru setiap agama budaya dapat saling melengkapi. Nah, kalau tadi relativisme itu agak sedikit apa ya? Relatif itu misalnya pahamnya ini bagi lo benar, bagi gua belum tentu benar. Nah, itu kira-kira apanya ya? Semboyannya begitulah kurang lebih. Bagi lo benar, bagi kamu benar, bagi saya belum tentu benar. Ya. Tetapi pluralisme ini agak lebih berupaya menyatukan, ya. Dalam upaya penyatuan itulah justru setiap agama budaya dapat saling melengkapi. Ya. Perbedaannya ya, kalau tadi relativisme bagimu benar, bagi saya belum tentu benar atau bahkan salah.
Tapi pluralisme itu, contohnya ada kepercayaan di A, ada kepercayaan di B, ada kepercayaan di C, D, dan seterusnya. Ini semuanya bisa dikatakan sama-sama benar, tetapi dan juga berupaya untuk menyatukan setiap keunikan itu. Contohnya agama A, keunikannya ini, B ini, C ini, D ini, bisa disatukan menjadi suatu warna. Nah, kalau diaplikasikan begini kan, Kristen keunikannya apa? Islam keunikannya apa? Hindu keunikannya apa? Semuanya itu sama-sama benar. Tinggal ambil jalan tengah saja. Jadi kalau dalam Kristen itu yang saya kasih tahu pendahuluan kemarin kan, di dalam Kristen ada keselamatan Yesus kan, di dalam Islam juga ada. Kira-kira begitulah. Tapi ini berupaya disatukan supaya menjadi warna yang indah di dalam keberagaman pluralisme itu. Ini pluralisme ini sebenarnya sangat baik apanya ya, sangat baik niatnya, tetapi sangat memiliki imbas yang berbahaya juga. Niat sosialisasinya itu sangat baik, karena kan dia berupaya menyatukan perbedaan. Tetapi imbasnya itu ya ada satu yang berbahaya di sana kan, bahwa ya salah satunya Yesus lagi menjadi salah satu keselamatan. Salah satu, bukan satu-satunya lagi kan. Sementara data Alkitab mengatakan Yesuslah satu-satunya, bukan salah satu. Oke ya. Itulah seperti yang gua kasih tahu kemarin itu, ilustrasi itu 5 tambah 5 10 itu hasilnya menjadi 9,5 kan, untuk menyatukan perasaan supaya tidak berantem kan. Begitu ya. Nah, ini juga berbahaya ya. Yang selanjutnya adalah sinkretisme. Nah, sinkretisme adalah suatu upaya untuk menyatukan agama-agama di seluruh dunia dengan harapan terbentuknya satu agama untuk seluruh umat. Nah, ini upaya yang mujizat ini. Upaya yang tidak masuk akal ini sebenarnya ya. Ini lebih ekstrim lagi nih sinkretisme ini. Penganut sinkretisme tidak mengaku adanya wahyu unik dalam agama-agama termasuk dalam agama Kristen. Mereka berpendapat bahwa setiap pengakuan terhadap keunikan wahyu suatu agama hanya untuk memecahkan persatuan. Menurut keyakinan mereka, kebenaran dan ekspresi kebenaran kurang memadai kalau hanya mengandalkan satu cara agama saja. Karena itu para penganut merasa perlu mempersatukan atau memadukan semua kebenaran itu untuk menghasilkan suatu yang dapat dipegang bersama. Kita juga menolak sinkretisme karena kebenarannya ajaran ini hanyalah merupakan lanjutan dari pluralisme keagamaan. Jadi sebenarnya baik apa itu tadi pertama, baik relativisme, pluralisme maupun juga sinkretisme sebenarnya memiliki persamaan, bahkan tujuan yang berbeda, yaitu satu, menolak kebenaran mutlak. Nah, itu misi mereka yang bertiga ini. Menolak kebenaran yang mutlak, yang absolut. Ya. Apa kira-kira bagaimana ini praktek sinkretisme ini? Contohnya begini. Vina kan sudah beragama Kristen, tapi dia menambahkan lagi kepercayaan lain dalam dirinya. Tetap dia percaya kepada Hindu, tetap percaya kepada itu agama keheningan dan lain sebagainya. Itu contoh praktik sinkretisme. Jadi di dalam hidupnya Vina itu tidak hanya mengakui kepercayaan sebagai Kristen saja, tapi banyak yang dipercaya Vina. Nah, itu prakteknya begitu. Makanya orang yang mempercayai banyak sesuatu disebut sinkretisme kan, menyatukan
beberapa ajaran dalam hidupnya. Nah, itu ya. Ini sangat berbahaya ketiga-tiganya ini. Makanya saya katakan tadi bagaimana kita mencoba menyikapi ini. Oke. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada, lanjut kah? Atau apa Vina? Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini hubungan apologetika dan penginjilan. Ya, makanya sekali lagi memang apologetika sangat kuat dengan penginjilan, bahkan tidak bisa terpisahkan begitu. Tapi nanti ada beberapa juga, ada perbedaan juga ya. Nah, sekarang persamaan apologetika dan penginjilan, keduanya berkaitan. Ya, apologetika berfokus pada sarana atau pemikiran yang saleh didasarkan kitab suci. Dan penginjilan berfokus pada tujuan, yaitu pertobatan orang berdosa. Ya, kalau apologetika berfokus kepada sarana pemikiran atau argumen sebelum tercapainya penginjilan. Sementara penginjilan berfokus pada bagaimana menobatkan orang. Jadi singkatnya gini, apologetika ini bagaimana menaklukkan argumen seseorang. Bentar ya. Oke. Ya. Keduanya berkaitan ya. Jadi apologetika itu bagaimana menaklukkan argumen. Kan biasanya kan kalau menginjili itu kan pasti ada ngeles kan sebelumnya kan. Nah, bahkan kalau dia orang yang berpendidikan biasanya ada sesuatu ngelesnya itu yang memang siap berdebat begitu. Nah, disitulah tujuannya apologetika. Nah, tapi kalau sudah clear si orang apologetika ini bisa melawan argumennya, nah disitulah enak penginjilan di situ. Langsung sasaran, langsung aja pertobatan orang itu. Ya, jadi yang menjadi tombak atau ujung daripada apologetika itu ya kepada penginjilan, bukan menang-menang sendiri. Yes, aku menang. Aku bisa mengalahkan si Rudy dalam berdebat. Bukan gitu ya. Aku bisa mengalahkan Jeffrey berdebat. Bukan begitu ya. Bagi saya saya artikan bahwa apologet yang berhasil adalah apologet yang bisa membawa orang yang lawanmu itu menjadi percaya Yesus. Itu apologet yang berhasil. Apologet yang berhasil bukan berhasil mengalahkan dan mematahkan argumen lawan. Bukan itu apologet yang benar, yang berhasil. Apologet yang berhasil adalah yang bisa menginjili, bahkan sampai menerima Yesus orang lawan debatnya itu. Orang yang lawan tadi argumen itu. Kalau hanya menang-menangan begitu, ya tidak ada hasil untuk apa kan? Capek-capek ini aja. Toh juga nanti dia kembali ke habitatnya kan? Kembali ke kepercayaan sebelumnya. Nah, itu kan buang-buang waktu kan? Keduanya merupakan tanggung jawab orang percaya. Nah, ini tadi yang saya katakan itu, baik para hamba Tuhan maupun juga orang Kristen pada umumnya juga, jemaat, majelis yang tidak mengecap sekolah teologi ya, yang tidak mengecap sekolah Alkitab, bahkan hanya Kristen biasa begitu, itu merupakan tanggung jawab kita. Apalagi lah, kira-kira begitu ya. Apalagi lah kita yang menjadi calon hamba Tuhan.
Sedangkan orang awam aja, orang jemaat biasa aja diharapkan juga harus memiliki tanggung jawab ini. Nah, keduanya merupakan tanggung jawab orang percaya. Keduanya itu apa? Baik berapologetika maupun juga penginjilan. Keduanya tanggung jawab kita. Ya. Yang selanjutnya, keduanya tidak menjamin pertobatan orang berdosa, sebab pertobatan merupakan karya Allah di dalam kedaulatannya saja, bukan hasil usaha manusia. Nah, ini memang ya, sekalipun memang tadi di atas kita memiliki usaha-usaha menobatkan orang, ya memang pada hasilnya itu tetap berdasarkan karya Allah, tetap berdasarkan pemeliharaan providensia Allah. Kalau orang reform biasanya dikatakan tetap berpatokan pada predestinasi Allah, pemilihan Allah sebelum dunia dijadikan. Nah, tetap berpatokan kepada sana. Kita hanya sebagai manusia hanya melakukan tugas kita saja. Tetapi masalah hasil itu ya Tuhan nanti yang menentukan, yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Oke. Selanjutnya keduanya memiliki landasan yang sama, yaitu Alkitab. Ya tentu kan. Seorang penginjil pasti Alkitab yang menjadi landasannya kan. Bukan Al-Quran kan. Bukan kitab lain. Nah, apologet juga begitu. Sekalipun di dalam apologet memang kan selain Alkitab kan dia harus menguasai bidang-bidang lain seperti saya katakan kemarin. World view Christianity atau wawasan dunia Kristen. Harus menguasai. Memang seorang apologet ini memang diharapkan begitu, tetapi untuk orang-orang awam kan tidak sampai sebegitu kan. Setidaknya di dalam keseharian mereka ya bisa apa yang ditanyakan kepada mereka, setidaknya yang dasar-dasar bisa mereka jawab kan. Tapi yang kita yang sampai kuliah ini ya harus wawasan dunia Kristen harus kita bisa pahami lah. Ketika dia berdebat dari segi sejarah, sejarah kita bisa masuk kan. Dari segi Alkitab, eksegese, main tafsir kita ranah apologet di tafsir. Kita bisa juga ranah apologetnya di teologi sistematika. Kita juga bisa bermain. Kita apa begitu ya. Nah, itu hubungannya ya. Nah, perbedaannya di sini saya kasih satu aja. Sebenarnya ada di dalam buku itu ada banyak sebenarnya, tapi saya ambil satu aja. Apologet bertujuan untuk menerangkan bagi mereka yang ragu-ragu, menerangkan atau membuktikan bagi mereka yang menyerang kebenaran-kebenaran firman Allah, sehingga orang tidak percaya melihat bahwa Allah tidak ada keraguan maupun kesalahan logis dalam iman Kristen. Sedangkan penginjilan bertujuan untuk mengajak orang tidak percaya untuk menerima kebenaran yang sudah dipaparkan oleh apologetia. Oke, sejauh ini ada yang mau didiskusikan? Ada minimal satu orang lah. Bapak. Ya. Izin Bapak. Ya, Vin. Ini kan kembali yang ke relatif tadi Bapak. Menurut Bapak ini tuh termasuk tentang relatifme atau apa? Dulu kan Pina tuh pernah ikut pelayanan di suatu desa gitu kan. Nah, desa ini tuh mayoritasnya tuh orang Islam semua. Jadi kami tuh masuk ke sana kan, terus ada perumahan gitu kami nyewa. Dulu kan saya Pina tuh ikut sama gembala, tinggal dengan gembala GPDI juga. Nah, di situ kami tiap harinya tuh ada doa, ada ibadah seperti itu. Sedangkan mayoritas desa itu orang Islam semua. Nah, waktu kami berdoa, ibadah, nyanyi itu kan penyembahan. Mungkin kami nggak tahu siapa yang berbuat kayak apa ya, orang-orang situ tuh nggak senang gitu kan. Jadi rumah tempat ibadah kami itu dilempari sama batu gitu kan. Kayak jadi orang itu tuh apa ya, tapi cara kami menyikapinya, kami nggak yang langsung marah atau bagaimana, tapi kami diamkan saja seperti itu.
biarkan aja sampai mana gitu mereka terus berbuat seperti itu. Pokoknya setiap kami doa penyembahan, kami nyanyi gitu kan kayak ibadah, pasti ada orang yang ngelempar tempat rumah ibadah kami. Nah, tapi tindakan yang kami lakukan, kami nggak langsung marah atau seperti apa. Pokoknya kami diamkan saja, kami tetap berdoa, kami tetap tenang, tetap menyembah Tuhan. Pokoknya apapun yang terjadi itu, kami tetap di dalam rumah seperti itu. Kata gembala, sekalipun orang yang ada di luar itu bawa parang atau apapun, kita tetap fokus Beribadah. itu. Kita tetap menyembah, tetap beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya setelah sekian lama gitu kan, setelah beberapa hari, beberapa bulan, kami terus doa, terus beribadah di situ. Dan orang yang tadinya yang suka ngelempar, suka mengganggu kami saat ibadah itu, akhirnya berhenti kayak gitu, nggak lagi gitu mengganggu kami ibadah. Dan kami juga sekarang dulu tuh udah berani gitu buka pintu rumahnya. Kalau dulu kan waktu dilempar itu nggak berani gitu, ditutup karena takut juga kan. Tapi sekarang sih udah berani gitu buka ibadah, tempat ibadahnya udah buka, udah berani juga ngundang orang dari luar seperti itu. Jadi itu menurut Bapak itu termasuk Relativisme. relatif. Iya. Itu bukan relativisme lagi, itu terorisme. Terorisme ya. Iya. Iya kan? Jadi Vina tuh ada apa gitu kan, banyak sih punya pengalaman pelayanan gitu kan yang menantang gitu. Ada lagi satu tempat pelayanan yang jauh, jalan kaki. Terus tempat pelayanan itu orang yang penuh, memang orang-orang yang nggak mengenal Tuhan sih, mayoritasnya tuh agama Hindu. Mereka tuh penuh dengan narkoba, minum-minuman, mabuk-mabukan keras. Bahkan pernah kami ibadah, ada bapak-bapak yang bisa dibilang lah bawa parang. Tapi nggak apa sih Bapak, karena masih bisa dikendalikan kan. Tapi kami tetap, gembala bilang tetap tenang, tetap itu. Jadi tindakan yang kami lakukan ya tenang aja, nggak yang melawan atau bagaimana seperti itu. Itu sih Bapak. Iya, yaitu bagian daripada salib lah ya, dalam mengikuti Yesus tuh. Iya. Penderitaan. Iya. Ya, namanya mengikuti Yesus kan, apalagi melayani lagi kan, ya itu bagian dari salib yang harus ditanggung oleh setiap orang percaya kan. Nah, semua orang pasti memiliki salib masing-masing. Kalau Vina seperti itu, bawa parang begitu kan, ya mungkin pengalaman lain juga ada. Kalau saya dengar ada juga sampai hamba Tuhan merintis gereja begitu, sampai dikasih racun begitu kan di makanannya kan. Ya. Makanya yang ditempatkan gembala, yang ditempatkan orang Manado itu bukan kabur sih dia, nggak kuat dia Bapak, karena ya itu tadi, karena jemaatnya itu pokoknya nggak betah lah, gembalanya mereka buat diganggu setiap malamnya seperti itu. Pokoknya ada aja yang mereka lakukan di area gereja itu supaya gembala ini itu tidak betah di situ. Tapi sampai sekarang masih eksis, masih di sana. Ya puji Tuhan sekarang itu aksesnya sih gembala udah bisa melayani di sana Bapak, udah. Tapi gembalanya masih tetap melayani di sana. Iya, tetap. Nah, itu yang menjadi poinnya kan. Kalau dia menyerah begitu ya dia kalah dengan masalah kan. Iya Pak. Iya. Ya itu bagian daripada apa ya? Ya namanya kita melayani, ya kita memiliki masalah masing-masing. Dan itu ya kita harus hadapi semua. Ya. Kalau ini saya belum tahu nih, Rudi Saragi ini juga belum perkenalan kemarin ini. Kamu bagaimana? Di mana pelayanan atau bagaimana ini Rudi? Ini masih pertama kali masuk ya di mata kuliah saya kan? Saya belum kenal si Rudi. Iya. Coba dulu lah, kamu melayani di mana? Sekarang tinggal di mana? Udah punya anak berapa? Istri satu. Aku belum punya anak Pak. Oke, coba perkenalkan dulu dirimu. Rudi Saragi. Ya, perkenalkan, nama saya Rudi Persyanto Saragi. Saya asal dari Sumatera. Saya tinggal di Tangkiling.
Oh, Tangkiling ya. Tinggal di rumah Bapak Gembala. Tapi bukan. Iya, tempat Bapak Gembala nih. Oh, kalian bertiga ya? Satu ini ya? Iya, Pak. Oh. Kemarin nggak ada itu di mana kamu? Ada di rumah, Pak. Rumah Ada mana? di sana. Ada rumah Mama di sana, Pak. Di Tangkiling juga. Di 48, di daerah 45 sana. Oh, 48. Oh. Ya itulah, semangatlah kau ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Jangan mundur-mundur. Tetap maju kan? Siap. Dalam pelayanan kan? Iya, Pak. Siap, Pak. Sudah enak sekali lah. Tinggal jalan kuliah ini pasti gratis ini kan? Iya. Hah? Ini nanti kamu sampai sarjana teologi kan? Ini bukan kuliah, ini bukan. Iya, Pak. Siap. Kalian kan ada gelar nanti loh. STH kan? Iya, Pak. Iya. Ya itu ya semangat lah. Layani di sana. Iya, Pak. Rencana nggak merintis GPDI atau tetap ikut Bapak Gembala dulu, Pak Sirait, Pendeta Sirait. Masih ikut Bapak Gembala dulu, Pak. Nanti aku berintis. Ikut Bapak Gembala dulu, Pak. Oke. Biar oke dulu baru ngerintis gitu. Oke-nya itu apa? Oke itu maksudnya apa? Biar punya dulu. Oke. Biar punya dulu seorang apa mentor. Bukan, seorang kasih gitu, Pak. Saya nggak tahu maksudnya, abstrak sekali. Oke. Maksudnya seorang istri, Pak, biar enak ngobrol-ngobrol sama Loh, memangnya istri itu ada di sekitar GPD binaan Bapak Gembala, maksudnya begitu? Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu biar kan tadi kan pertanyaan saya kenapa tidak merintis sendiri, tunggu ada dulu yang oke-nya itu kan istri kau bilang. Berarti kan tidak mau meninggalkan Bapak Gembala menunggu istri. Atau memangnya ada calon istri itu memang ada di seputaran. Biar ada dulu, Mas. Maksudnya itu, Pak, biar ada dulu seorang kekasih di samping kita baru kita menginjilin. Maksudnya gitu, Pak. Enggak apa-apa. Ya. Iya, biar enak. Berdua itu lebih enak, Pak. Kalau bersatu itu sangat susah. Iya, Pak. Oke. Pak. Nah, itu intern mulai itu. Malah lebih enak lah penginjilan itu sendirian, tidak beban ekonomi kan, masih bisa kita sendiri makan rumput lah, makan apa lah kan, masih sendiri kan. Itu lebih enak merintis. Nanti sudah ada istri ya, istri kan lebih menikmati, biar nanti dia pakai skincare terus kan, karena sendirian kita sudah merintis kan. Berarti kamu menikah untuk bawa istri berkorban ya, menderita ini. Harus itu, Pak. Harus ya. Oke. Iya. Oke ya, intermezzo aja ya. Jadi nggak apa-apa. Intinya tujuan saya itu tetaplah semangat ya. Saya Siap. Saya yang nggak kau masih pertama ini di mata kuliah saya, makanya saya tuh apalagi kau tidak terlalu banyak buka suara kan, jadi makanya saya tanya ya kan. Banyak sih ketawa-ketawa di sana unmute kemarin tuh, tapi belum saya terlalu paham kenal ya. Oke. Itu ya. Ada lagi yang mau bertanya ini? Berarti kita kan masih ada nanti perkuliahan kan, ini kan anggapannya kan kuliah tatap muka kan sebenarnya kan? Anggapannya kan, karena tadi teman-teman yang dari apa ya, dari pos pelayanan masing-masing mereka nggak bisa kan? Seperti Pak Sihombing kan, berarti ini kan masih terhitung apa ya? Jaringan kayaknya. Ya, Pak, kalau mereka. Iya, Pak. Iya, berarti masih ada kita. Jaringan mungkin mereka itu. Iya, maksudnya kan biasanya itu kan kemarin saya mengajarkan ilmu agama-agama biasanya 2 hari di apa kan, di kampus kan, baru 2 harinya lagi apa kan Zoom begini kan.
Berarti ini hitungannya masih di kampus ini. Hitungan kampus ini masih. Jadi masih ada kita pertemuan berikutnya ya. Jadi masih ada, mungkin nggak tahu nanti sampai Pak Ketua nanti yang menentukan lagi ya. Oke. Kita lanjut sedikit lagi, ini metode apologetika. Ini tujuannya sebenarnya kita bisa memilih cara berdiskusi kita, cara berapologetika itu kira-kira mana yang cocok dengan kita gitu ya, nggak dipaksakan kita bisa menguasai semuanya kan. Kita lebih cocok di mana kita berapologetika. Nah, ada di sini 5 metode. Yang pertama metode klasikal ya. Ciri metode ini terletak pada titik tolak penjabaran bukti ya. Penjabaran bukti atau data, atau jika meminjam istilah Hannas ya, apologetika tersebut tergolong dalam apologetika negatif. Para pengguna metode ini akan berusaha untuk memaparkan setiap bukti-bukti historis dan catatan Alkitab mengenai klaim kebenaran Kristen. Ya, kebenaran Kristen untuk membuktikan bahwa teisme Kristen adalah konsep teisme yang terbaik. Metode ini sering digunakan oleh para rasul dan bapak-bapak gereja dalam perkembangannya. Metode klasikal adalah pembuktian. Ini dikembangkan dan digunakan oleh tokoh-tokoh apologis modern seperti McDowell, Montgomery dan Hackett, Gesner dan juga Sproul. Nah, Sproul ini juga apologet yang yang bagus ini. Ada YouTube-nya ini juga, ada terjun dia juga dalam diskusi di YouTube ini. Tadi aja Sproul itu ada itu. Ya, jadi teologi klasikal ini lebih ke arah bukti historis. Jadi dia tidak beradu di dalam argumentasinya itu. Kadang kan ada juga seorang apologet kan mematahkan argumen itu tanpa ada data yang nyata yang bisa disodorkan begitu. Nah, jadi kalau klasik ini kan memang namanya klasik kan dari sejak zaman dulu itu sudah ada namanya klasik ya. Berarti para bapak-bapak gereja banyak yang menggunakan, termasuk para rasul. Mereka menggunakan metode klasik. Contohnya Yesus adalah Tuhan. Mereka langsung memberikan data. Enggak hanya tidak membantah argumen, bukan. Kadang kan ada juga seorang apologet itu ketika berapologet dia hanya membantah argumen itu. Mau ada data mau tidak itu urusan belakang begitu. Dengar suara saya ya, ini hujan soalnya. Dengar ya. Semua dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke. Saya di sini hujan ini agak Pak, dengar. maksud saya takut nggak kedengaran begitu. Ya. Ya itu metode klasik ya. Berarti lebih ke arah argumentasi. Lebih ke arah klasik. Kalau saya sendiri sering berapologetika itu lebih ke arah mematahkan argumen. Saya biasanya lebih banyak. Misalnya kalau saya berapologetika sama teman, saya lebih ke arah argumen itu yang saya patahkan. Mau datanya itu ada valid atau tidak itu belum saya persiapkan. Intinya lawan di argumentasi, karena saya itu kuat kalau dalam berapologetika ya. Kuatnya itu di istilahnya itu istilahnya itu lupa saya. Oke, nanti saya cari ya. Itulah ya, kalau saya biasanya berapologetika di situ ya. Bukan, kalau data memang bisa dibuktikan secara data, tetapi kan itu urusan belakang, biasanya begitu. Karena saya juga sering terlibat juga dalam apologetika begini ya. Nah, yang kedua, apologetika evidensial. Secara umum metode ini memiliki kesamaan dengan metode klasikal. Menurut Lee,
Perbedaannya hanya terletak pada cara pandang terhadap mujizat. Klasikal percaya bahwa mujizat mempresuposisi kebenaran Allah, sedangkan evidensial menggunakan mujizat sebagai salah satu bukti keberadaan Allah. Perbedaan lainnya terletak pada peneguhan bukti pembelaan. Klasikal terbatas pada catatan historis dan Alkitab, sedangkan evidensial menunjukkan dengan hasil-hasil penelitian dan pembuktian ilmu pengetahuan modern. Nah, di sini perhatikan, ini evidensial dengan evidensial itu hampir sama dengan klasikal, tapi kalau evidensial itu lebih pandangan terhadap mujizat, ya, mujizat. Jadi pembuktiannya itu terhadap mujizat. Ya, klasikal percaya bahwa mujizat mempersuposisikan keberadaan Allah. Jadi mempersuposisikan keberadaan artinya mujizat itu ya sebagai titik awal untuk menjelaskan Allah. Nah, sementara evidensial menggunakan mujizat sebagai salah satu bukti keberadaan Allah. Contohnya begini, saya bisa buktikan Allah ada. Dengan cara apa? Ini perhatikan, ini alam semesta ini. Atau saya bisa menyembuhkan orang mati. Saya bisa menyembuhkan orang sakit. Saya bisa menyembuhkan ini begitu toh. Nah, itu kan lebih ke arah penunjukan kepada mujizat. Nah, tentu juga kan banyak juga dimenangkan kan dengan metode ini kan. Kan seperti Andy Simon kan, banyak orang yang bisa percaya kepada Yesus dengan penekanan memberitakan Injil dengan mujizat kan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, itu juga termasuk daripada apologet sebenarnya. Ya, apologet itu. Cuma ya dia menganut apa? Evidensial kan? Ya. Selanjutnya metode cumulative case. Metode ini memiliki ciri khas yang berupa verifikasi bahwa dunia Kristen disajikan sebagai satu-satunya klaim yang mampu menjawab tantangan serta isu-isu yang menyangkut klaim keagamaan, ketuhanan, dosa, manusia, dan alam semesta. Metode ini sering dijumpai pada para apologet Kristen yang menguasai kerangka dan dasar pijak keyakinan lain, sehingga dapat menyajikan kebenaran Kristen sebagai perbandingan sekaligus verifikasi dalam pembuktian dan penegakan kebenaran. Ya. Jadi metode ini adalah memiliki ciri khas yang verifikasi dalam dunia Kristen disajikan satu-satunya klaim, ya. Ya, coba kita lanjut aja dulu. Metode presuposional. Ciri khas metode ini terletak pada posisi mutlak iman Kristen. Para penganut metode tersebut, kita mulai pembelaan dengan keyakinan penuh bahwa keberadaan mendasar iman Kristen merupakan suatu kebenaran yang mutlak dan menolak setiap kebenaran di luarnya karena merupakan kesesatan. Lebih lanjut, setiap klaim kebenaran akan diuji berdasarkan kesaksian Alkitab sebagai satu-satunya alat uji kebenaran. Hal ini mendasari klaim dalam metode ini adalah keyakinan dalam konsep dasar dosa, bahwa kejatuhan dan kerusakan total manusia telah berdampak pada interpretasi yang pasti keliru terhadap realitas. Para apologis yang menggunakan metode ini adalah Cornelius Van Til, Greg Bunsen, John Frame, dan Richard Platt. Ya, nanti bisa dibaca-baca lah ya, bisa dipelajari lagi ya. Nanti yang terakhir metode reform epistemologi. Metode reform epistemologi lebih bersifat defensif atau bertahan. Ciri mendasar metode ini adalah kebergantungan mutlak pada sifat Allah yang merupakan kebenaran mutlak tanpa harus ada pembuktian. Keyakinan tersebut yang menjadi titik tolak dalam apologetika, sehingga fokus utama dari metode ini bukanlah mengenai pembuktian tetapi pada penyerangan. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nih?
percaya diri kita berani bilang hidup. Ada yang mau tanyakan? Ayo. Nggak ada sih. Jadi doa. ईश्वर इंसान बनाने के बाद उसे मुसीबत Jaringan ya kayaknya. बेचारी तो Halo, dengar? Kait. Vina dengar? Jeffrey? Dengar. Oke. Apa, Pak? Ada yang mau ditanyakan? Dengar, Oke. Pak. Rudy, mau tanya apa? Tanya dulu lah. Bertanya dulu kau. Itu bertanya itu sebagai tanda mengikuti atau tidak ya, paham atau tidak? Tanyakan saja. Ayo, Vina ya. Buka apa itu bukan? Rudy Saragih. Ayo. Oke. Sekarang saya mau bertanya, biasanya ada selain agama, satu juga yang biasanya di dunia barat itu, di orang di barat dalam sejarah gereja, mereka lebih banyak menghadapi ateis. Tahu ateis ya? Apa itu ateis? Tahu Bapak. Orang yang Orang yang tidak mengakui Tuhan. Tidak punya agama. Oke, orang yang tidak percaya Tuhan. Punya Nah. agama. Dia tidak mengakui. Nah, biasanya mereka kasih begini. Kalau Allah itu ada, buktikan sekarang hadir saat ini di hadapanku. Biasanya ateis biasanya pertanyaan mereka yang sering yaitu, kalau Allah itu ada, buktikan saat ini ada di hadapanku. Biasanya contohnya mereka kasih ilustrasi kan. Nah, cobalah kamu meminta dulu kepada Tuhanmu. Contohnya minta kue, dikasih enggak? Atau coba kasih ke saya, minta kue, dikasih enggak? Nah, ketika dia contohnya ada anak kecil begini kan, biasanya itu mereka di sini ada anak kecil kan, ditantang anak kecil ini contoh lah. Hai anak kecil, kalau memang Allah yang kamu sembah itu ada, buktikan sekarang, minta aja kue aja minta atau permen begitu, dikasih enggak? Atau sebaliknya, sekarang minta kue atau permen dari saya, dikasih enggak? Nah, anak itu minta kue atau permen dari orang ateis ini, dikasih. Nah berarti kan saya ada kan? Berarti Allah yang tadi kau minta itu kue ada atau tidak? Dikasih enggak apanya, permennya atau kuenya? Tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Katanya begitu. Bahkan ada juga satu film, kalau pernah dengar itu, judul itu The Professor atau apa itu ya? Waktu itu kan ada dosennya itu kan apa? Dosen filsafat ya. Ada film begitu toh. Nah, terus dosennya bilang begini. Iya, Pak. Allah itu tidak ada, katanya. Allah itu tidak ada. Karena Allah itu tidak kelihatan, katanya kan. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan tidak ada, katanya kan. Jadi Allah itu kelihatan enggak di ruangan ini, katanya. Tidak ada, kata mahasiswa. Berarti Allah itu tidak ada. Nah, datanglah seorang mahasiswa kan, mahasiswa yang mau diajar. Dia berdiri juga di hadapan mahasiswa. Dia menantang mahasiswa sekaligus juga dosen yang tadi. Dia bilang begini di film itu ya. Kalian melihat enggak di sini ada otaknya profesor ini, katanya. Kan profesor itu dosennya kan? Tadi kan si dosen, si profesor ini bilang sesuatu yang tidak kelihatan tidak ada, katanya kan? Ada enggak kalian lihat di sini Tuhan? Tidak ada. Nah, berarti Allah Tuhan itu tidak ada, katanya.
Nah, terus balik bertanya ini si salah satu mahasiswa ini. Kalian melihat gak di sini ada otaknya profesor? Tidak ada. Berarti otak profesor tidak ada, katanya begitu. Nah, karena kan didefinisikan tadi sesuatu yang tidak kelihatan tidak ada katanya toh. Ya makanya serang balik ini si mahasiswa itu. Otak profesor tidak ada, berarti tidak kelihatan, berarti tidak ada dong. Begitu toh. Nah, kembali ke ini, kalau ada orang ateis, ini biasanya pertanyaan klasik ya dari orang ateis biasanya, kalau Allah itu ada, buktikan sekarang di hadapanku, begitu loh. Kalau kalian disodorkan pertanyaan begitu, kalian mau jawab apa ya? Kalau Allah ada, buktikan sekarang di hadapanku. Buktikan sekarang di hadapanku. Ini keren juga ini. Dia penganut apologet klasikal juga ini, pembuktian dia ini ya. Menuntut pembuktian. Ayo. Kalau Allah itu ada, buktikan sekarang di hadapanku. Ayo, jangan diam. Ayo, ini monter lagi mau habis waktu nih. Jika Allah itu ada, Rudi. Bagaimana, Rud? Jika Allah itu ada, buktikan sekarang ada di hadapanku. Ya buktinya itu kita kan masih bernapas sampai hari ini. Itu kan buktinya itu udah ada. Itu kita buktikan sama orang ateis itu, Pak. Mereka nggak percaya itu, mereka itu ada sendirinya. Bahkan alam semesta ini, mereka ada istilah Big Bang ya, Big Bang. Ada peristiwa besar begitu. Jadi dunia ini sebenarnya ada sendirinya, diawali dengan suatu musibah pecahnya dunia pada waktu itu, sehingga terbentuklah begini. Nah, demikian juga manusia ini bernapas itu ya ada sendirinya itu sebenarnya katanya. Sekarang kan dia mau minta bukti kan? Kita harus buat mujizat dulu lah, Pak. Biar dia tahu buktinya. Ya, maksud saya ya itulah yang akan dihadapi orang-orang apologetika. Pertanyaan-pertanyaan konyol yang begitu. Biasanya untuk menjawab ini, orang ini kan ya namanya ateis, nggak percaya Tuhan kan? Berarti mereka menjadikan Tuhan itu menjadi objek ilmiah, objek penelitian. Gitu, sama seperti kita meneliti suatu barang begitu kan, kita bawa ke mikroskop apa begitu kan. Jadi kan barang itu menjadi bahan penelitian kan, menjadi objek dia kan, objek penelitian. Nah, biasanya namanya mereka nggak percaya Tuhan. Jadi Tuhan itu dijadikan menjadi objek, bukan subjek. Nah, sementara kita orang Kristen kan, kita nggak pernah menjadikan Tuhan itu menjadi objek, tapi sebagai subjek. Tahu ya, bisa membedakan subjek dengan objek ya. Berarti kalau dikatakan subjek, dia menjadi source, sumber. Dia yang menjadi pelaku di dalam semua keberadaan alam semesta. Tapi kalau menjadi objek, sasaran. Begitu. Nah, demikian juga kita nggak bisa membuktikan Allah ada di hadapan kita, karena Allah itu bukan objek, tapi subjek. Itu ya. Karena Allah itu tidak pantas dijadikan menjadi bahan atau objek penelitian yang akan ditelaah oleh manusia. Udah jelas kan manusia ini kan ciptaan. Bagaimana manusia bisa menelaah
apa? Tuhan. Nah, sebenarnya pertanyaan si ateis itu menandakan sebenarnya bahwa dia tidak percaya Allah. Biasanya kita melawan itu sebenarnya masalah subjek objek itu. Allah itu bukan objek, tapi subjek. Kamu yang datang kepada Allah untuk diteliti Allah. Ya caranya apa? Matilah dulu kau kan gitu. Itu ya. Oke, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kalian temukan di lapangan. Si mana ya satu lagi tuh, si Jeffrey. Jeffrey tutup kamera tadi ya. Lagi makan siang dia. Lagi makan siang dia mungkin ya. Udah lapar dia. Baik kalau ada pertanyaan satu lagi. Kalau ada kita akhiri aja. Ada dari metode-metode yang tadi itu mau ditanyakan yang lain. Vina ya? Atau angkat tangan tadi? Bukan. Kalau nggak ada ya sudah kita akhiri aja. Ya, saudara Jeffrey di mana? Ini baru datang Pak. Nggak ada, Pak. Dari dia Pak. Iya. Iya, ada pertanyaan lagi kah? Mumpung Pak dosennya masih ada. Apa Jeffrey kameranya di mana kameranya? Dari metode-metode tadi, metode klasikal, evidensial atau mau ditanyakan, kumulatif case, presupposisional, reform epistemologi, nah itu bisa apa ya tahu mungkin tadi itu ya, relativisme, sinkritisme, pluralisme. Karena nanti kan masih ada kita pertemuan kan, nanti akan saya kembangkan lagi materi ini supaya lebih kaya ya. Jadi saya belum bisa kasih materi ini, tunggu nanti fix dulu ya, saya perkaya supaya kalian bisa wawasan nanti. Yang kemarin kan sudah saya kasih bahan itu ya, agama-agama suku, sudah belum ya? Iya, Pak. Sudah ya, Vin? Itu Pak, pengantu yang belum bikin tugasnya. Kenapa? Belum, Bapak. Oh, belum ya? Seragi belum, Bapak. Oh, enggak, maksud saya bahan ajar yang kemarin itu belum saya kasih ke mahasiswa ya? Yang ilmu agama-agama? Belum kayaknya, Pak. Belum ya? Oke, nanti saya kasih ya. Ingatkanlah Vin ya. Oke, Iya. nah saya mengingatkan itu ya, apa itu apa namanya? Penilaian ya. Kehadiran 20% ya. Saya tuh nggak apa-apa, nggak ada UTS UAS nggak apa-apa. Iya. Yang penting makalah ini ya. Jadi nanti kan sudah tahu berarti kan sepanjang 4 sesi ini kan berarti kan sudah tahu maksud saya ya tentang tugas ini. Makalahnya itu apologetika terhadap saksi Yehova. Nah, kenapa saya pilih saksi Yehova? Ini lebih banyak kita jumpai nanti. Bahkan saya melihat di Palangka ini sudah ada. Saya juga pernah loh ya, waktu di Papua itu ketemu saksi Yehova. Misalnya mereka itu bawa itu ya, bawa berbaju putih. Ya sekarang mungkin nggak berbaju putih lagi mereka itu sudah bisa di baju-baju lain. Jadi kadang orang kan kalau berbaju putih itu mesti saksi Yehova. Nggak mesti juga ya. Kadang kita yang Kristen juga pada umumnya kita pernah berbaju putih juga berdasi, ya kan? Nah, jadi saya pernah ya ada itu saksi Yehova waktu di Papua. Ya, saya lihat mereka bagi-bagi apa? Bagi-bagi buku. Saya penasaran aja kan. Saya tanya ke itu kan, Pak, itu bukunya gratis ya? Iya. Bisa minta satu, bisa.
Ngomong-ngomong ini, betul mereka juga buka sekolah Alkitab begitu. Sekolah Alkitabnya di mana katanya? Dan ini aliran apa? Ini kata orang saksi Yehova katanya begitu. Oh, akhirnya saya kasih nomor saya. Saya kasih nomor saya, Pak, nanti datang hari Minggu kita bicara-bicara yuk, bilang gitu. Akhirnya dia nggak datang. Karena memang sebelumnya saya tuh perkenalkan saya juga dosen, saya bilang begitu. Waktu itu saya nggak akan datang-datang. Maksud saya saksi Yehova ini ya sangat apa ya, banyak kita temukan itu ya. Makanya saya tuh pengennya apologetik terhadap saksi Yehova. Nanti kalian buat begini. Pertama kan, nanti isi aja sesuai format kampus ya, bagaimana itu struktur apanya istilahnya bikin makalah itu mungkin sudah ada formatnya kan. Nah itu ikuti aja itu. Ya yang penting secara gambarannya itu saya minta begini. Paparkan dulu semua sejarah saksi Yehova dan juga sampai ke ajarannya itu. Nah nanti setiap per poin, setiap per ajaran kalian coba apologi kasih tanggapan. Ya gitu. Ya. Itu yang saya minta. Minimal 15 halaman. Bisa ya? Makanya saya kasih nilainya itu banyak ini, 15 halaman. Spasi normalnya ya, biasanya kan 2,0 kan, Times New Roman ya. Itu 15 halaman lah. Itu kan masih lama kan, nanti di apa pas akhir semester kan, kita anggaplah bulan 6 oke lah. Bulan 5 atau bulan 6 nanti. Bulan 5 lah ya. Bulan 6 mungkin sudah libur itu. Bulan 5. Sekali 50% ya. Nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak apa-apa. Ini saya pikir sudah melebihi itu semua itu. Kalau kalian bisa bagus itu bisa langsung praktekkan kalian dalam PN kalian. Saya pilih salah satu saksi Yehova aja. Berapologetika. Jadi dalam apologetika kasih pandangan lah, kasih argumentasi. Salah satu yang kemarin saya kasih tahu kan, mereka nggak percaya Yesus Tuhan dalam arti Tuhan setinggi-tingginya. Nah nanti kasih ajaran-ajarannya itu kalian kasih tanggapan argumennya. Oke, itu aja masalah tugas. Tidak ada yang lain lagi. Cuma itu aja. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin akan ditentukan oleh Bapak Ketua ya. Jadi ini kan anggapannya kan kita masih di tatap muka ini kan? Iya. Anggapannya karena teman-teman tadi tidak bisa. Jadi kita untuk waktu pertemuan sesi berikutnya akan nanti dikoordinasi dari Bapak Ketua kita ya. Baik. Oke, cukup ya kawan-kawan, mahasiswa, cukup lah ya. Tidak ada tadi bertanya ya. Oke, saya pikir cukup. Kita berdoa atau bagaimana Pak Ketua? Baik, Pak dosen silakan berdoa Pak sekali penutup Pak ya. Saya Pak ya? Ya. Ya, mari kita berdoa kawan-kawan. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat di sesi mata kuliah apologetika sesi 1 sampai sesi yang keempat kami dapat belajar tentang apologetika Kristen. Kami juga berdoa di dalam sesi berikutnya di semester ini Tuhan tetap memberkati kami. Berkati buat para mahasiswa yang sudah bergabung di dalam mata kuliah ini, yang juga yang belum bisa bergabung mungkin karena kendala sinyal atau kesibukan. Tuhan senantiasa yang berkati mereka supaya di sesi berikutnya mereka bisa ikut juga ya Tuhan. Dan harapan hamba-Mu supaya mata kuliah ini bisa mereka terapkan di dalam setiap ladang pelayanan mereka, dan mereka dapat memberikan sanggahan argumentasi dari setiap ajaran-ajaran yang sesat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Sekolah Tinggi Teologi Pentakosta Palangkaraya yang masih proses Tuhan, perintisan. Tuhan senantiasa memberkati supaya kelak nanti STT ini dapat eksis dan memiliki gedung yang permanen dan banyak orang-orang yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati ketua yang berjerih payah dalam mengurus segala persyaratan maupun dalam segala hal. Tuhan memberkati segala tim. Bukan 1, 2, dan 3 Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak. Amen. Kami serahkan semuanya ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati kami.
Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri mata kuliah ini. Amin. 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 Terima kasih Pak dosen ya. Terima kasih Ya, Pak terima Ketua. kasih untuk Oke. kesempatannya. Memberkati saya Liv ya. Nanti Tuhan kita Yesus sampaikan memberkati Pak kembali. dosen. Ya. Nanti kita sampaikan info selanjutnya kepada dosen ya. Ya Pak. Ya, kita akhiri ya perkuliahan kita ya. Ya. Memberkati. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih buat Bu Ketua yang sudah memfasilitasi